Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Bahkan kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 tersebut. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya adalah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Sementara itu pemirsa, dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah menjadi 2 orang. Hal tersebut diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan? Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini, ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa, satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai, ini katanya di raba-raba, ya dilecehkan lah, ya, dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi, yang kepada oknum dokter ini, ya, bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan.
Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian, untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens. Dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Keputusan ini diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya, gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu. Sidang Hasto Kristianto sempat diwarnai kericuhan karena ada penyusup. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Siang.